Kita ke satu dokter lagi ya kan. Beliau ini awal cuman apa ya ibaratnya membuat terapi ini adalah kebanyakan untuk alfa meta, alfa spin, lebih banyak ke penyakit-penyakit yang lain sebenarnya. Tapi karena kenal beliau akhirnya juga ada yang share beliau tuh salah satunya kalau nggak salah cerebral palsy ya kan. Boleh nggak dengar kesaksiannya dari dokter Sugeng? Sekarang kita ke dokter Sugeng ya kan. Halo dokter Sugeng. Ya, nah, mengenai cerebral palsy itu ya, dengan kelainan gait pada anak, itu cukup menantang sekali ya. Saya punya ada anaknya bidan, cucunya bidan saya ya. Dia tuh sampai dibawa ke spesialis ortopedi, rehab medik, sampai sempat mau dioperasi, ya, untuk memanjangkan tendon dari tendon Achilles, jadi di tumitnya itu diperpanjang. Tapi orang tuanya masih menunda ya, maksudnya apakah ada alternatif yang lainnya? Karena anak itu masih kecil, sehingga akhirnya datang ke saya ya, kita bisa lihat slide-nya, videonya ya, bukan yang itu, yang satunya yang live itu, yang ada videonya tadi. Nah, pertama sih kalau dia jalan itu istilahnya cukup menantang sekali ya buat orang tuanya ya. Terus yang berikutnya ya, kita terapi dengan alfa meta dan alfa spin sekaligus ya. Dan ini juga butuh peran aktif dari orang tua ya. Meskipun kita udah ajarin gimana pun, tapi kalau mereka tidak melakukan dengan istilahnya dengan kasih sayang ya, kasih sayang ya, anak itu harus dapat kasih sayang ya, sehingga dia istilahnya merespon dengan positif apa yang diberikan. Bukan yang ini yang satu lagi nih, lain lagi nih ceritanya ini. Nah, kalau yang ini yang dari teman sejawat ini, yang di Jawa Tengah ya. Kita lihat jalannya seperti itu. Oke, video ini nanti nyusul ya. Nah, setelah kita terapi alfa spin 1 bulan, ya ada perbaikan. Jadi anak itu bisa berdiri dengan tenang, dengan kaki yang menapak. Dengan kaki yang menapak, terus dia mulai jalan pelan-pelan dengan kaki yang menapak. Bayangkan 1 bulan. Untuk anak ini orang tuanya mengambil sikap menunda dulu untuk operasinya, sehingga kita bisa melihat progresnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman kita yang di luar ya, masih anak-anak begitu dengan cerebral palsy, kita terapi yang lengkap. Terus kemudian yang tadi itu yang anak-anak yang satu yang ada gambarnya itu dari teman Jawa juga ya. Ini kita lihat ya progresnya ya. Bulan Agustus 2020 ya, waktu pandemi ya. Terus hari ketiga dia lihat kakinya, tendonnya yang sebelah sini itu sudah mulai lemes ya. Terus lihat 1 bulan kemudian anak ini bisa menapak kaki kan. Nah, tinggal dirutinkan lagi seperti ini, akhirnya saya yakin dia bisa berjalan dengan normal. Bayangkan, sebagai orang tua yang punya anak-anak seperti ini, dia kembali normal lagi, alangkah baiknya dan bahagianya mereka. Mungkin itu Bu Mary. Wow, luar biasa ya, karena kita tahu case cerebral palsy itu mudah sebenarnya. Karena kebanyakan kan yaitu kembangnya malah harus panjang terus, kadang untuk harus duduk aja agak susah ya kan, latih untuk jalan ada yang jinjit segala macam tadi. Tapi itu termasuk bagus loh, termasuk cepat loh, betul nggak ya dok ya? Kalau menurut saya itu termasuk cepat itu proses karena bantuan dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya telaten, karena dia kepingin sekali anaknya sembuh, sehingga kita ajarkan begini, mereka lakukan terus. Setiap malam mereka melakukan terus. Saya lihat pengakuan dari mereka seperti itu.